gitu loh. Banyak banget yang mereka pertaruhkan, gak cuman hanya untuk memuaskan apa yang mereka inginkan doang gitu loh. Iya kan? Ya wes, match yang pertama di hari ini antara Geek dan juga Bigatron Alpha. Entah siapa lagi akan mendapatkan poinnya. Jadi langsung saja Piala Arena. Mana tepuk tangannya? Uhuy. Ramai ya ini. Ramai di belakang kita lah. Match perdana juga. Sabar Bang, Sabar, sabar baru mulai loh. Sabar ya. Oke. Ya Allah. Tapi ya tidak ada flexibility yang memang dibawa juga ya. Seperti cheese pick yang udah terbaca dari Bigatron Alpha. Mereka ya udah stick to the plan aja dengan rencana-rencana yang terlihat dengan Super Ken kali ini, Fredrin. Ya, mereka lebih ke ngikut alur mungkin sekarang ya. Ya. Jadi gak terlalu banyak perubahan memang, cuman dari Bigatron Alpha sekarang mereka harus bisa menekan setidaknya ini ada di early game. Jangan biarkan mungkin ada 1-2 item jadi dari Geek Farm, terus tiba-tiba Geek Farm-nya mereka main kumpul 5 dan mereka langsung nabrak juga. Karena di sini dengan power yang dimiliki oleh Bigatron Alpha, mereka memiliki Harit sebagai gold lane. Yang dimana kita tahu Harit mungkin untuk di late game-nya memang bisa, tapi dia butuh item juga, 1 atau 2 item. Dari talent yang kelihatan, Eman ya, Emannya dengan ya masih dengan Emblem Mage-nya berhadapan dengan Marky kali ini. Defensif yang dimainkan oleh Marky, Quantum Charge sekarang dan karena memang ada perubahan ya buat Birdman. Yap, sementara sekarang di area atas sendiri ya, Marky bisa dibilang masih cukup mendominasi juga, berani loh dia tadi untuk bisa maju tepat banget berada di depan outer turret yang dimiliki oleh Eman. Ini dengan Piccolo juga ngejawab dari split push powernya ya, tapi ya kita akan melihat bagaimana Baloiski nantinya akan menjadi Doling ya, atau ya Doling, dokter keliling. Tapi memang susahnya buat Baloski sendiri kan ultimate-nya dia, ini bisa diambil dengan Valentina. Tapi kalau fight jangka panjang dengan draft kayak gini, Bigatron harusnya lebih kuat ya. Ya bisa dibilang gitu, apalagi kalau mereka stay di satu tempat, karena ada zaman Force juga kan untuk bisa memberikan efek slow. Buset dah, ini Super Ken-nya langsung maju ke area depan dan juga mendapatkan Baloiski kah? Tidak, malahan Super Ken-nya tertinggal sendirian, dihajar habis-habisan, tapi Super Ken masih berhasil pergi dari area tersebut. Satu pergerakan agresif dari Super Ken ya, dia bisa langsung masuk dan Moreno udah siap. Dengan adanya satu buah Blessing of Moon Goddess nanti di saat adanya fight di area Turtle. Oke, look-nya pun udah ada satu pergerakan, Regicide langsung dikeluarkan, tapi First Blood berhasil bahkan double kill. Luke mengamuk di area tersebut, Turtle menjadi milik mereka pula. Look at the look. 2 poin kill berhasil dikantongi dan bahkan ini pun membuat Geek Fam berhasil untuk bisa mendapatkan objektif terhadap Turtle. Oke, ada game pause terlebih dahulu. Oke, sabar. Tapi ya tadi look-nya walaupun memang harus tumbang di tangan Moreno. Tapi kembali Om, ini adalah Khalid. Ini Bukan Khalid. cuma sekedar punya sisi dan juga ini ya dari pergerakan yang agresif juga ke depan. Damage-nya itu loh, Iya, tapi kadang gak kekira loh. Tapi bisa dibilang ini bukan cuma Khalid, ini look. Statistiknya lihat tadi kan, Yep. death-nya banyak. Karena dia jadi korban di depan, gak apa-apa. 2 tuker 1 turtle-nya didapetin sama temen. Dan track record Luke juga menggunakan Khalid itu bagus. Bagus, ya betul. Salah satu hero pegangan buat dia. Salah satu hero Benar-benar. pegangan. Berarti Glue, Lapu, Khalid ya. Khalid ya. Karena sempat kan memang ada di respect band juga Iya. buat Khalidnya dia. Yap. Oke, tapi kita sedang menunggu terlebih dahulu ya, sabar. Ini dari Bigatron Alpha ya teman-teman ya. Yang segera di fix tuh, Marshall Danang sudah standby di situ tuh. Lagi ngecek. Tapi katanya kan kalau di Malaysia kan katanya kalau post pada seneng tuh semua ya. Iya. Ih kita juga seneng Di banget. sini juga seneng loh kita Siapa yang Marshall Danang. pengen terpanah cinta oleh panahnya Danang? Wah itu dia. Tuh, siapa yang nungguin panah cintanya Danang? Iya, karena kan dari penonton juga kadang biasa ngikutin ya kalau Marshall Danang maju ke depan, Iya. semuanya manah bersamaan. gitu. Kemarin yang maju bukan Danang, ada yang teriak kecewa. Ya, bener. Padahal udah ada posnya masing-masing. ya. Iya, makanya. Tapi harusnya ini Danang ya yang akan maju. Tapi ya kita sembari juga menunggu untuk nantinya kembali ke permainan Om. Tapi Yep. kita bahas sedikit tentang adanya item juga yang memang udah mulai di-adjust ya seperti Dominance Ice. Yap. Yang dia bisa nge-reduce lebih tinggi untuk attack speed. Iya, dengan Domi ya. Kalau bicara soal dominance size ya, tapi cuma 5%. Menurut gue gak terlalu signifikan lah kalau soal 5%-nya ya. Tapi itunya ya perubahan triggernya ya. Ya perubahan triggernya itu yang lebih penting untuk dominance size. Karena ya berarti bahwa ini tank dong yang pegang, bukan lagi tipe-tipe seperti Viper. Atau misalnya assassin yang pakai, tapi mereka pasti prefernya buat tank. Karena kalau untuk fighter assassin ya udah pakai aja si Halberd sekalian. Iya tanggung kan, maksudnya biar ya udah damage aja ya. sekalian gitu. Tapi loh. aku sebagai Novaria Jawa Barat ya Om, Oke, sombong oke. dikit Jumawa boleh. Boleh. Ini Holy Crystal. Nah,
kacau, balau. Iya, karena Wes, ini dia waktunya. Marshall Danang sudah standby dan sekarang match-nya bisa kita lanjutkan kembali. Terenyuh hatiku langsung. Wih, terhanyut hati. Tapi balik lagi ke Holy Crystal. Om. Oke, Holy Crystal ya. Karena sekarang bedanya ada penambahan satu lagi ya. Satu Magic Wand lagi yang ditambahkan di sana. Jadi butuh 3 sekarang. Mahal ya. Mahal memang. Tapi ya mahalnya itu yang membuat dia jadi item favorit mates nanti buat late game. Oke, untuk late game ya. Buat late game. Kalau kan sebelumnya kan Bloodwing sekarang yang mungkin statusnya ada di Holy Crystal sekarang ya. Sementara ada berapa orang nih ke gig-nya itu? Ada 3, oh berimbang. 3 gig, 3 BTR. Yap, 3-3 ya. Oke, cukup terlihat juga dari early game yang udah mulai sengit ya. Jangan lupa kan walaupun gig sekarang ada di bottom 3, tapi ini bukan berarti mereka kalah-kalah terus. Karena kan patch-nya sama tadi. Patch win-nya 4 kan? Iya itu dia makanya kan semuanya berlomba-lomba untuk bisa naik ke atas dengan match win yang dibutuhkan mungkin cuma 1 untuk bisa langsung lompat ke atas. Cuman barusan ada 2 trigger tadi seperti yang masih bisa dielak juga oleh pemain dari Big apa. Luke-nya langsung menghilang dengan sangat cepat. Tapi hanya Luke lah yang menjadi korban di dalam pertempuran di area mid. Tadi nggak sempat mengeluarkan Raging Sandstorm-nya juga ya. Luke masih ready dengan ultimate-nya tapi di bawah Aboy. Buset dah nih Aboy. Terancam loh dia itu ketemunya sama Benedetta. Tapi sekarang Lord Jam masih berhasil pergi 1 win terakhirnya. Dan Lord Jam masih berhasil kabur. Itu dia ngedash untuk hindarin 1 buah Astral Sphere yang ditembak oleh Aboy. Dan bahkan Retribution juga tadi sudah dilepaskan oleh Hazel tadi untuk bisa mendapatkan last hit. Tapi ternyata masih sempat untuk bisa kabur juga dan sehingga sekarang dari Bigetron Alpha mereka bisa untuk melakukan tarik ulur di Turtle. Tapi dengan adanya Starlium Sight yang tadi langsung dibuat juga sama Iman. Oke. Memang ada 2 tipikal ya untuk Harriet yang biasa ngebuat ke arah Thunderbelt sebagai item pertama. Tapi sekarang kayaknya kalau emang udah diperuntukkan ya item damage, ya udah Starlium itu bakal jadi prio lagi sih untuk Harriet ya. Ya bisa dibuat untuk Starliumnya, mungkin nextnya bahkan masih ada lagi guys seperti Bloodwings yang kita tahu juga di buff kan buat Bloodwings ya. Dengan adanya extra movement speed yang masuk di sana loh waktu ada shieldnya itu menurutku advantage loh buat Bloodwings ya. Iya sih, apalagi udah jadi bisa item early kan dengan Betul. 2100 Cuman aja. 2100 yang dulunya 3000 jadi 2100. Ini tukeran posisi nggak sih di dalam deretan item mereka? Tuker dia. Kayaknya Bloodwings yang ke item ketiga yang biasanya di situ ada Holy Crystal gitu. Kayaknya berubahnya di situ kali ya. Tapi masalahnya ini adjustment untuk magic powernya Holy Crystal juga kan ngeri banget ya, 185. Iya betul dinaikin. Kalau yang dari Bloodwings kan turun jadi 90 aja ya, jadi 90. buat magic powernya. Cuman itu tadi dengan plus minus di mana ini akan membuat semua match sebenarnya yang di mid ini jauh lebih sustain lagi dengan efek shield yang bisa diberikan. Ya kan apalagi ada penambahan kayak misal tadi mereka mendapatkan Matilda ya. Jadi lebih cepat lagi buat jalan kemana-mana itu enak banget. Dan tinggal siapa yang bakal bisa motong siapa nanti untuk defisitnya. Karena kita tahu ada Baxia ini sudah ada di farm. Benar. Berarti kalau ngelihat adanya update patch sekarang kita punya satu statement ya. Apa tuh? Lu adaptasi, lu punya prestasi. Jelas, harus Iya gak sih? Iya, maksudnya siapa yang bisa adaptasi dan bisa explore lebih jauh lagi gitu ya. Untuk mengeluarkan potensi-potensi yang mungkin sebelumnya belum kita lihat. Nah itu kan bisa jadi nilai plus amat sangat gitu. Cuman ini juga kan, yang emang bisa beradaptasi juga belum tentu bisa victory juga gitu loh. Iya dong. Mereka juga ya possibility menangnya ya mungkin bakal lebih besar gitu. Tapi tergantung eksekusi. Iya, tergantung eksekusinya lagi seperti Itu apa. bahasa, ya Allah gak bisa baca bang, maaf ya kak. Cuman yang penting kayaknya mendukung BTR ya. Tapi untuk player head to head nih antara kedua belah XP lane. Oke, Luke dengan hero pool yang luas banget ternyata ya. 8 hero yang sudah dipergunakan oleh Luke sampai dengan sejauh ini. Tapi bisa juga memang Lord JM kan ganti-gantian sama Sorizo ya. Benar. Tapi tipikal hero-nya yang sama di sini cuma Pakito ternyata. Ya dan Pakito udah mulai masuk ke deretan Prayo band sih. Kalau aku sih ya. Iya kan? Tapi kita nggak lihat Xbox sama sekali loh ya. Iya. Xbox bahkan nggak di pick, nggak di ban. Padahal Xbox minggu kemarin laris banget ya. Laris banget, bahkan Laris kalau banget. misalkan melihat juga metanya masih berkutat di seputar fighter atau tank jungler, ya Xbox bakal bisa jadi opsi yang bagus banget buat Kating. Iya, memang bisa tapi ya itu tadi dengan adanya mungkin hero-hero yang sudah di-adjust juga seperti Khalid yang kita bilang tadi kan Khalidnya ada satu tornado positionnya lebih cepat nih buat animasinya. Itu mungkin yang bisa dipakai juga kalau misal berhadapan dengan Xbox. Tapi kalau kita melihat kenapa gak ada Xbox di game ini, karena mereka butuh pilihan dong, mereka butuh opsi untuk split push. Oke. Jadi Benedetta menurutku memang better dan Benedetta lawan Xbox itu lebih unggul Benedetta. Ya, dan juga mungkin butuh hero inisiasi buat team fight juga ya Iya, dari
Geek itu sendiri. Halo, ya ampun. Kok bisa kayak begini? Apa orang bisa kayak begitu? Kehidupan yang ada di dunia ini. Ya bisa dong. Masa enggak? Puyang. Lu mau jadi papuyang. Papuy, jadi papuyang. Bukan Pak Pulung lagi, ganti dia. Papuyang. Ya, Nah, ini dia. Nah lo. Hola. Ya Ya ampun. Kenapa tadi tuh ada yang kiu-kiu di belakang tuh, woi? Ada yang teriak-teriak begitu. Heran. Oh tapi kayaknya ini udah Ini kayak megang mulai. device ya. Yap, kayak udah mulai nih, udah megang device juga. Dan Marshall Danang sepertinya sudah siap maju lagi ke area depan. Dan juga kita akan melanjutkan pertandingan. Wow, I get a second to the Cupid. Penyanyi gue lihat Danang. Oke, tapi melihat juga ternyata fight kembali terjadi di area Turtle yang kali Yap. ini harusnya akan bisa diamankan oleh Bigetron Alpha. Yap, Bigetron Alpha berhasil untuk mendapatkan turtle dan juga menyeimbangkan ya. Tadi satu untuk Geek dan sekarang satu untuk mereka. Ya, maksudnya wajar saja begitu Alpha mereka bisa menang tadi ya buat di Turtle-nya. Karena mereka selalu hadir dengan 5 pemain. Yep. Kita melihat Marky ini masih selalu melakukan split push. Dia masih diberikan ruang gerak untuk teman-teman yang lain biar cepat menyelesaikan item. Ya, tapi sekarang satu altar turret dari top lane yang tadi dihancurkan juga udah di mirror. Dan rasanya menjadi keuntungan yang cukup besar untuk Bigetron Alpha. Yap, dan masih dengan ya metode tarik ulur juga lah. Membiarkan Marky-nya untuk tetap farming dan scaling out nantinya. Look yang harus bisa berjuang mungkin menjadi garis terdepan bagi teman-teman yang lain. Menyuplai damage dan sekaligus menjadi badan. Dan tadi Eman lihat deh, shieldnya nggak hilang-hilang. Makanya itu dia. Dia belum ngedash kan biasanya harus kena-kenain orang dulu kan. Baru ada shieldnya. Shieldnya. Ini enggak. Apalagi kalau ngeliat dari item pertamanya juga Necklace of Durance menjadi pilihan untuk Aboy. Oke, ada Necklace of Durance, terus juga Flash of the Oasis ini masih tetap ya. Dua Dan healer ya? hero healer ya benar, dengan 2 favor juga yang dibawakan. Oke. Tapi ya itu dia Necklace of Durance akan menjadi sebuah jawaban tapi di bawah. Yap, di bagian bawah ini Benedetta ya. Lord Jam sendirian. Tertangkap basah satu terakhir Lord Jam. Bisa dihilangkan dan juga menjadi satu hal lagi untuk mereka bisa membuka altar turret yang ada di area bawah walaupun di area atas. Kayaknya innernya ini mau didobrak habis-habisan juga loh. Iya dan kembali Alactavana Blue clear-nya cepat walaupun dia harus menukarkan nyawa. Tapi dia bakal spawn lagi. Berbeda dengan adanya turret yang ya gak akan muncul kembali nantinya. Waduh, ini dia langsung lagi terkena efek knock up yang udah dilakukan Baloy. Tertangkap basah dan tersebut masih ada satu PMI Battle Mirror Image. Ini tarik ulur gameplay dari Bigetron Alpha berjalan dengan sesuai rencana sih harusnya. Ini Geek Fam udah mulai kemakan satu persatu. Ya, dan targeting mereka bagus banget ya, karena mereka langsung target ke Estes dulu, Baloy agar tumbang pertama, barulah mereka akan melakukan inisiasi. Waduh, Marky berani juga, agresif banget nih Marky. Mulai tadi sepertinya mencoba untuk bisa mengusir ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Ini Moreno udah ngopinya ke arah Raging Sandstorm loh. Jangan lupakan abis Raging Sandstorm dia bisa ngedash balik dan ngasih damage nantinya. Iya, dan ya bukan cuma objektif yang diincar oleh Bigetron Alpha ya, tapi mereka lebih mengincar untuk mendapatkan pemain lawan terlebih dahulu. Ya. Yap, dan Hazel sepertinya cukup agresif. Langsung pasang badan ke area terdepan. Blazing langsung dikeluarkan Turtle-nya. Diamankan oleh pemain Bigetron Alpha. Hanya saja sekarang Marky-nya berhasil langsung diamankan. Tapi terlihat ada satu ranking center tadi langsung dikeluarkan pula. Pergerakan kali-kali mencoba untuk bisa mengejar ke arah Moreno. Tapi masih ada efek tadi di dalam tubuhnya. Ditembak dari jauh. Malah look-nya dalam keadaan yang sangat tidak baik. Membuat Hazel sendirian. Mau pergi ke arah mana karena dirinya terusir dari area defensifnya sendiri. 4 pemain menghilang dari Geek Fam dengan adanya fight yang dipisahkan juga. Dengan adanya Iman ke belakang, Moreno juga yang bersinergi dengan Kid di lini paling depan. Kali ini berhasil untuk bisa membuat Bigetron Alpha unggul di bagai macam sisi. Ya, ini emang menjadi sumber masalah ya, yang memang belum bisa dihentikan sama sekali. Zaman force-nya dengan efek slow-nya juga, dan bahkan dengan damage yang besar sekali tadi yang bisa langsung memporak-porandakan defensif dari Geek Fam. Dan mereka juga punya jawaban yang lain, yaitu mereka bisa split push dengan Lord JM yang memainkan Benedetta, sehingga mereka akan mencabut satu demi satu turret yang dimiliki oleh Geek Fam. Yang bisa jawab split push? Cloud. Sepertinya kan Marky ya, Betul. tapi Marky dibutuhkan sekali juga untuk following up damage di fight loh. Karena untuk Khalid dan juga Novaria, ini nggak bisa langsung instant burst juga kan, ini continuous damage untuk bisa prolong team fight. Marky dibutuhkan sekali dan akhirnya banyaknya distraksi. Waduh. Duh, Holy Crystal Ada udah Holy selesai buat Crystal. Eman. Eman udah punya. Wadaw. Kita lihat ya bagaimana impact dari satu item tersebut dan Harit pula dengan deretan item yang udah dia miliki dengan super can-nya. Pasang badan di area terdepan dipanggil pulang. Dan lihat Eman,
Itu nolong damage dari Astral Sphere aja dia nggak kenapa-napa kayaknya, dia masih punya shield. Iya, jadi masih tebel-tebel aja. Karena shieldnya memang bisa di-regen cukup cepat kan jatuhnya dengan dash-nya dia. Dan si Halberd menjadi item andalan sekarang untuk EXP Lane. Oke, dan sepertinya juga dari Bigetron Alpha, mereka tahu ya damage dari Benedetta dan juga Harit cukup banget. Sehingga Moreno-nya lebih ke utility, dia bikin Enchanted dan juga Necklace of Durance, Om. Dan masih melanjutkan juga sebenarnya di sini bagaimana poking damage yang dilakukan oleh Bigetron ini adalah untuk meng-enable mereka agar bisa mendapatkan Lord yang pertama dengan cukup mudah juga. Dan tinggal bagaimana respon dari GigFam. Kalau memang mereka mau tabrak, mereka harus bisa mengcover Baloyski. Karena dari tadi yang menjadi target habis-habisan, Baloyski-nya. Yang kena retreat dia langsung ditargetin. Kalau memang gak ada yang bisa nge-stun Super Ken-nya, dia langsung ditempel pasti. Karena nantinya bakal berantakan fight-nya. Kalkulasinya bakal buyar kalau ada Baloyski. Tapi sekarang bakal di teritorinya dijaga dulu nih sama Bigetron. Oke, Hazel masih cukup ragu karena masih ada Ki pula di area tersebut. Hanya sekarang Hazelnya maju ke bagian depan. Tapi terlihat mereka masih berputar-putar saja. Belum ada satu pertindakan yang cukup agresif hanya untuk kali ini. Terlihat Lordnya menjadi milik pemain yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Dan juga tadi ada satu ranking set langsung dikeluarkan oleh Valentina. Pertempuran kembali terjadi di mana untuk Estelnya masih siap untuk bisa memberikan lagi seluruh SP yang dia miliki. Hanya saja pertempuran terus dilakukan. Satu orang berhasil langsung dihilangkan. Lord CMD berhasil menjadi korban bakal untuk kali ini. Eman yang terima dulu for Media. Satu yang terakhirnya. Mediak berhasil didapatkan lagi oleh Eman. Emaniak berhasil kembali terlihat. Dan bahkan dengan satu buah Bloodwing yang sudah selesai, Eman bakal mencoba Savage. Sakit banget sih damage yang bisa dihasilkan oleh Eman. Wah, Harit sini memang seprayo itu di first pick dan ini jawabannya. Wah, bahkan bisa men-spam lagi ya zaman Force yang sudah dibuka juga untuk langsung mendapatkan best turret dari GigFam. Ini bakal diteruskan. Mereka udah menang item sekarang, menang level bahkan. Oke, ini akan menjadi satu buah usaha untuk bisa defense dari GigFam. Tapi dua best turret memang tidak terelakkan kepergiannya dan harus ada yang bisa stop pergerakan dari Eman. Tuh Eman sakit banget sih, shieldnya nggak habis-habis malah nambah Plus gitu. Bloodwing lagi nih udah selesai. Ya itu dia, atau regionnya dia kan enak banget. Dengan adanya, Astaga. ya itu berarti bahwa untuk semua damage yang bakal diberikan ke Eman, dia punya sedikit imunitas nanti akan membuat dia lebih tebal juga. Dan bahkan tadi yang kita bahas, dia punya extra movement speed. Ya, Dan itu kan yang sangat susah buat dicari dari extra movement speed. belum lagi ada tambahan dari Ki kan. Yep. Dia bisa narik, dia ngasih shield juga, dia ngasih heal up juga. Ya semakin durable lagi nantinya Eman sebagai salah satu atau bahkan ujung tombak damage ya bagi Bigetron Alpha. Ya, karena sekarang untuk bisa menghentikan Eman ya, mereka butuh Marki. Ini otomatis Marki menjadi salah satu sumber single source damage yang Itu. dimiliki oleh GigFam. Yang tadi aku pertanyakan, akhirnya dia split push harus, ikut fight harus juga. Tanggung jawabnya banyak ya. Betul. Ya, karena untuk cuman mengandalkan Aboy sekarang ya, memang dia punya damage yang besar. Tapi Astral Sphere-nya tadi kalau kita lihat memang bisa diterima dengan shield. Iya. Yang sudah di-generate tadi. Ditelan saja ya. Tapi ada game fact by GoPay. Estes menjadi hero ke-70 yang debut di MPL nih. Waduh ini tertinggal nih Hazel ya dikeroyok nih dan juga Zaman Force dikeluarkan. Baloynya menghilang dan Hazel menjadi korban kedua pula bahkan Markinya. Langsung pilihannya sangat cepat. Ini dia satu hal yang langsung dilakukan pula oleh Luke. Hanya saja meninggalkan Aboy sendiri dan harusnya selesailah sudah game yang pertama. Karena kenapa? Karena mereka terwipe out di area tersebut. Oke, Emaniak berhasil pula untuk bisa mendapatkan satu kemenangan di game yang pertama.